Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esananda Winayu dari kelas 4 PRB dengan NIM 12140324790 pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Hayatullah Kurniadi, SIKOM MM. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapannya pada sektor industri kriya di Indonesia. Nah, pada pembahasan nanti kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian kriya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai bentuk penerapan teknologi informasi dan juga komunikasi tersebut pada bidang kriya. Keempat, kita akan membahas tentang manfaatnya, dan yang kelima, kita akan membahas mengenai dampaknya. Yuk ikutin terus penjelasan ini sampai akhir ya. Pertama, kita akan membahas mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Nah, biasanya kalau berbicara teknologi, pasti pikiran kita itu adalah mesin yang canggih, robot, dan lain sebagainya. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne dan juga logia. Tekne yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Jadi teknologi itu merupakan lambang ataupun simbol pengetahuan bagaimana manusia itu menciptakan peradabannya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi itu apa sih? Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau kita biasa menyebutnya dengan TIK. Nah, TIK itu merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengirim suatu informasi ataupun pesan yang kemudian dikomunikasikan kepada pihak lain, baik melalui satu arah ataupun melalui interaktif dua arah. Itu dia tadi penjelasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian kita beralih kepada pembahasan kriya. Nah, kriya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang awalnya itu katanya adalah kriya. Terdengar sama tetapi berbeda. Kalau di bahasa Sanskerta itu kriyanya itu tidak ada huruf i, jadi K R Y A. Nah, sementara di bahasa di KBBI itu kriya, K R I Y A. Jadi kriya dalam bahasa Sanskerta tadi berarti mengerjakan. Kriya itu merupakan satu karya seni yang unik yang memiliki ciri khas di dalamnya serta memiliki nilai estetika, nilai simbolik, nilai filosofis dan sekaligus nilai fungsional, sehingga dalam perwujudannya itu diperlukan craftsmanship yang sangat tinggi. Ternyata kriya ini menjadi salah satu subsektor yang kemudian menjadi ciri khas untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Itu dia tadi tentang kriya. Kita lanjut ke teknologi. Saat ini kita membahas mengenai penerapan teknologinya. Jadi teknologi itu menjadi salah satu dasar kreativitas, yang berarti para penggiat seni kriya ini atau para pengrajin kriya ini tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk meminimalisir biaya produksi dalam proses produksi krianya, tetapi juga menjadi dasar kreativitas dalam produksinya. Dalam sektor kriya ini, salah satu teknologi yang banyak digunakan itu adalah teknologi 3D printing. 3D printing itu adalah teknologi di mana kita hanya perlu meletakkan bahan dasarnya itu di bawah saja, kemudian nanti dia ketika terkena sinar ultraviolet itu dia akan membentuk. Teknologi 3D printing ini hasilnya itu akan lebih detail. Dan sesuai dengan yang kita desain, sedangkan yang manual itu proses pengerjaannya juga lebih lama. Oke, itu tadi perkenalan kita dengan 3D printing ini. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerjanya. Hai, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini adalah cara kerja dari 3D printing ini sendiri. Sebenarnya tuh ada 6 teknik, 6 atau 7 teknik untuk proses pencetakan menggunakan 3D printing ini. Yang pertama adalah teknik SLA atau stereolitografi. Nah, jadi dalam teknik ini
cahaya dengan caranya itu kita dengan menambahkan layer secara terus-menerus pada bahan fotopolimer menuju ke atas. Nah, jadi bahan yang digunakan awalnya itu adalah cairan atau liquid, kemudian ketika terkena sinar ultraviolet, cairan yang tadi itu berbentuk cair itu akan mengeras, dan makin lama dia akan membentuk makin ke atas, maksudnya makin ke atas dia akan membentuk 3D yang tadi itu. Oke, nah yang kedua itu ada teknik DLP atau Digital Light Processing. Kalau di teknik ini sebenarnya mirip sama teknik SLA yang tadi. Nah, tapi dengan teknik ini, sinar ultraviolet itu objek yang awalnya berbentuk cair, kemudian disinari, dan dan benda yang berbentuk cair tadi kemudian mengeras, tenggelam ke bawah, dan yang di bawah itu akan menaikkan cairan berikutnya. Bedanya tadi tuh kalau yang SLA kita tuh kasih layer secara terus menerus, kalau yang ini tuh benda cair tadi tuh akan tenggelam ke bawah, dan ya di bawah nanti bakalan naikkan yang cair itu lagi. Jadi lama-kelamaan dia nanti akan membentuk benda 3 dimensi itu. Nah, yang ketiga ini adalah teknik SLS atau Sintering Laser Selective. Kalau di teknik ini berbagai material seperti plastik, kaca, dan juga keramik ataupun logam itu dipadukan dengan daya yang sangat tinggi untuk menghasilkan benda yang berupa 3 dimensi ini. Nah, yang keempat itu ada teknik EBM atau electron beam melting. Pada proses ini biasanya untuk bahan-bahan metal, dan prosesnya itu di sebuah vakum yang memulai pemrosesannya itu dengan cara menyebarkan sebuah layer dari metal powder, dan biasanya lebih sering menggunakan titanium. Kemudian elektron beamnya itu akan mencairkan powder tadi atau bubuk tadi itu menjadi layer yang keras, dan kemudian objek yang dibuat dengan teknik ini biasanya akan lebih kuat daripada menggunakan teknik-teknik yang lain. Yang kelima ada teknik MGM atau multi jet modeling. Dalam teknik ini teknik kerjanya itu dengan sama seperti printer inkjet. Jadi dia itu menyebarkan layer dari bubuk resin dan kemudian menyemprotkan lem yang memiliki warna berbeda dan mengeras dalam satu lapisan. Kemudian multi jet modeling ini sangat berguna karena sangat cepat dan mendukung rendering warna. Yang terakhir itu ada teknik FDM atau Fused Deposition Modeling. Dalam teknik ini itu biasanya menggunakan bahan nozzle yang dipanaskan dan dilelehkan seperti plastik. Nah, kemudian nozzle itu akan bergerak secara horizontal ataupun vertikal. Ya, dia disesuaikan dengan komputer sesuai dengan desain kita tadi. Dan kemudian saat material keluar dari nozzle itu materialnya kemudian akan mengeras. Jadi sebenarnya ada satu format untuk 3D printing ini, yaitu format file STL. File STL itu adalah format pemodelan 3D yang memungkinkan printer 3D itu melakukan tugasnya dengan nyaman dan juga efisien. Kemudian di dalam bidang kriya ini tuh juga bukan hanya memanfaatkan teknologi 3D printing yang seperti tadi sudah dijelaskan ya, tapi juga banyak memanfaatkan seperti aplikasi-aplikasi desain seperti Adobe Creative Suite atau Adobe Photoshop, yang ketika ini diperbarui atau bahkan ada inovasi terbaru pastinya akan sangat dimanfaatkan oleh para desainer atau para pengrajin. Kemudian sektor kriya berupa kain batik ya, batik itu kan juga termasuk sektor kriya, dan batik itu juga dikreasikan menjadi banyak sekali ragam. Jadi batik itu juga menjadi salah satu ya, apalagi Indonesia, siapa sih yang nggak kenal Indonesia itu punya batik gitu kan. Nah, dalam industri kriya batik itu juga sudah menggunakan teknologi ya, teknologi mesin untuk mencetak batik atau mesin cap batik otomatis. Nah, pada mesin cap batik otomatis ini, cara kerjanya operator hanya perlu meletakkan kain itu di atas spons dan di antara dua roller. Nah, kemudian nanti operator itu memanaskan malam batik, lalu menekan tombol pengoperasian. Nanti dia akan ngecap secara otomatis. Nah, kemudian selain pada proses
produksi itu juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam proses pendistribusiannya. Teknologi itu sangat dimanfaatkan dalam proses penjualan ataupun penawaran produk ataupun jasa, karena memang sangat efisien dan efektif gitu. Sekarang dengan hadirnya teknologi, dengan hadirnya internet itu semakin memudahkan kita. Karena kenapa? Dengan sekali klik aja kita, misalnya kita sudah membuat gambaran tentang produk kita, informasi-informasi tentang produk kita, kemudian kita menggunakan salah satu aplikasi, misalnya Instagram. Jadi sekali kita klik untuk nge-share itu, semua orang bisa akses, kecuali akun kita privacy atau kita kunci hanya untuk followers kita saja. Tapi biasanya jarang sih kalau akun-akun untuk jualan atau untuk berniaga itu di privacy. Jadi memang kemudian pada saat orang-orang tahu itu kan jadinya segmentasi pasarnya luas ya. Segmentasi pasarnya itu nggak hanya yang di sekitar-sekitar kita aja, bahkan bisa sampai keluar negeri gitu segmentasi pasarnya. Karena memang internet itu nggak memiliki batasan, di mana aja orang asalkan terhubung dengan internet dia bisa gitu. Bahkan bisa diakses kapanpun dan dimanapun asalkan ada internet tadi. Jadi itu membuat segmentasi pasar kita lebih luas. Itu tadi contoh dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pada sektor kriya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dan juga dampaknya. Jadi manfaatnya itu apa-apa aja sih? Sebenarnya banyak ya manfaat dari penggunaan TIK ini dalam sektor kriya. Yang pertama itu adalah pada segi produktivitas. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa dengan adanya teknologi informasi dan juga komunikasi ini sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena pekerjaan itu bisa selesai dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dengan lebih detail juga. Dengan melalui bantuan teknologi, suatu pekerjaan itu akan menjadi lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih efisien. Jadi sebenarnya inilah salah satu fungsi ataupun manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi ini, yaitu adalah mengurangi biaya produksi. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri itu adalah sebenarnya di satu sisi teknologi informasi dan komunikasi itu dapat meningkatkan kinerja industri kreatif. Namun di sisi lainnya itu juga bisa menjadi peluang besar terjadinya pembajakan produk ya. Tapi mau tidak mau para pengrajin kriya itu harus siap menghadapi ketidakstabilan persaingan yang disebabkan oleh transformasi digital. Jadi mau nggak mau kita harus mengadopsi teknologi ini untuk keuntungan kita sendiri sebenarnya. Kalau dalam pemahaman saya, pembuatan kriya secara tradisional itu juga harus tetap dipertahankan demi menjaga kualitas bentuk dan kualitas fungsi yang memang dari awalnya itu sudah seperti itu. Penggunaan mesin cetak 3D itu juga dapat memudahkan kustomisasi produk, sehingga produk itu memiliki nilai ergonomis dan juga nilai tersendiri bagi konsumen. Dan dengan faktor-faktor tersebut, pengrajin dapat memenuhi pesanan lebih cepat dengan kapasitas yang besar juga. Nah, dengan ini pengrajin juga dapat meningkatkan harga jual kepada konsumen, yang tentunya akan membawa keuntungan lebih signifikan bagi para pengrajin kriya itu sendiri. Jadi sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.